Ya Halo, Allah, Assalamualaikum astagfirullahaladzim. Kak Dery. Akhirnya Waalaikumsalam, Ira. Kelihatan gak sekarang? kelihatan, Alhamdulillah udah kelihatan sekarang wajahnya juga udah kelihatan. Ya ampun. Ya Maaf Allah, ya sorry banget teman-teman. ini. Nggak tahu, nggak tahu sinyalnya, nggak tahu HP-nya. Apa HP-nya suruh beli baru kali ya? Kayaknya gitu deh. Iya, jadi ini maaf teman-teman ini pakai jadinya Jaringannya masih. beda nama Oh, gitu. Nggak apa-apa lah ya. iya, nggak apa-apa Kak. Hmm, Alhamdulillah sekarang udah kelihatan. Teman-teman, Oke, ini oke. namanya Kak Dery yang malam ini akan membersamai kita. Iya, oke. Jadi gimana, Ra? Jadi setelah perjalanan panjang tadi, kenalan juga. Nah, jadi kita ini malam ini kita akan membahas tentang quarter life crisis. Nah, Mm-mm. menurut Kak Dery ini gimana nih tentang quarter life crisis sendiri? Ya, oke. Langsung aja ya. Jadi kalau tadi udah dibahas sedikit-sedikit sama Ira tentang quarter life crisis, kalau misalnya secara teori sebenarnya quarter life crisis ini masuk pada usia-usia 20 9 18 19 sampai sekitar 30 tahunan. Jadi di umur 20-an lah, 20-an sekian gitu kan. Nah, ada teori yang mengatakan umur-umur 20-an itu termasuk umur emerging adult adulthood. Nah, pokoknya intinya bahasa Indonesianya usia-usia transisi gitu. Jadi umur 18, 19, 20 tuh usia-usia transisi. Jadi ketika memasuki maksudnya transisi di sini adalah transisi dari remaja ke dewasa awal kayak gitu. Itu kalau misalnya secara teori perkembangan kayak gitu, perkembangan manusia ya gitu kan. Jadi dia dari anak-anak remaja, terus habis itu dari remaja masuk ke dewasa awal, nanti dewasa awal, dewasa akhir baru lansia kayak gitu. Di umur-umur dewasa awal ini tadi yang masa peralihan antara apa masa remaja akhir sama dewasa awal, itulah di situ dimana orang-orang ngerasa kayak bimbang ya, banyak bimbang atau cemas tentang masa depan, tentang kehidupan gitu. Biasanya sih Berarti dia tanda-tanda lebih gimana? bimbang cemas akan masa depan gitu ya Kak ya? Kalau gejala ada tuh beberapa gejalanya, merasa terjebak dalam suatu situasi. Jadi kayak ngerasa entah di suatu pekerjaannya kah atau di urusan kuliah atau misalnya hubungan relationship-nya gitu kan, ngerasa kayak yang ini atau aku tuh gimana sih, jadi kayak banyak banyak, banyak mempertanyakan gitu loh. Nah terus kalau ada juga tuh gejala yang selanjutnya itu sering membandingkan diri dengan yang lain kayak gitu. Jadi kayak ngelihat rumput orang lain itu lebih hijau dari rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita kayak gitu kan, suka membandingkan diri gitu. Terus yang selanjutnya itu merasa kecemasan yang berlebihan. Terus yang selanjutnya akan kesedihan dan kehilangan motivasi. Jadi ketika udah sering ngerasa tadi cemas akan masa depan, mempertanyakan apa yang harus dilakukan ke depan. Nah, itu tanda-tanda gejala-gejala kalau misalnya kita tuh mengalami quarter life crisis kayak gitu. Tadi biasanya terjadi pada orang-orang orang-orang yang beralih dari usia remaja menuju dewasa awal kayak gitu sih. Itu kalau misalnya untuk gejalanya. Terus selanjutnya, nah sebenarnya kalau menurut aku sendiri, Iya. ketika kita berada di fase quarter life crisis itu, hal yang paling paling banget perlu kita 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 perhatikan gitu itu adalah balik lagi ke diri kita. Sebenarnya kita ini udah mengenal diri kita lebih dalam apa belum sih kayak gitu. Karena ketika kita sudah mengenal, harusnya sih ketika kita sudah mengenal diri kita lebih dalam gitu kan, udah tahu maunya kita apa, udah kenal diri kita itu seperti apa, udah mencintai dan menerima diri kita apa adanya, insya Allah pada fase umur peralihan tadi ya, masa-masa krisis itu nggak akan terjebak lama-lama kayak gitu, nggak akan terjebak lama-lama. Dan nggak akan menjadikan fase itu tuh bukan jadi fase yang
bikin kita down. Justru ketika kita ngerasa kita berada pada fase quarter life crisis itu harus disyukuri tuh, karena oh berarti kita tahu kita lagi berada di masa-masa yang down gitu. Jadi kita bisa apa ya? Bukan down, sebenarnya di masa-masa yang kita tiba-tiba kita kayak mempertanyakan kehidupan gitu. Jadi kan di situ kita jadi kayak ada evaluasi diri kan. Evaluasi diri untuk kedepannya itu harus seperti apa. Jadi apa namanya, bersyukurlah ketika kita malah udah tahu tuh kan kondisi kita lagi di seperti apa, kayak gitu sih. Kalau menurut aku nih, ada mungkin bisa dibahas dulu lagi kayak gimana untuk Berarti pengawalannya. berarti gini Kak, jadi mereka yang ngerasa terjebak dalam situasi entah itu dia akan masa depan atau relasi atau hubungan, terus pokoknya dia mempertanyakan hari ini tuh kayak gimana sih gitu, dirinya tuh gimana sih Mm-mm. saat ini gitu, itu tuh bisa Mm-mm. jadi dia mengalami quarter life crisis kayak gitu kan Kak, Iya, itu bukan? betul. Iya. Jadi sebenarnya iya. Oh ya, dan lupa kelewat nih. QLC sendiri itu sebenarnya ada tahapannya. Oh ada Nah, tahapan. tahapannya itu, yang pertama itu tadi ya merasa terjebak dalam suatu situasi kayak gitu kan. Entah pekerjaan, relasi atau hal lainnya. Terus yang kedua tadi pikiran, ada pikiran. Jadi habis masuk ke fase pertama, masuk ke fase kedua itu ada pikiran bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Maksudnya perubahan di sini ya hidup kita, diri kita nggak akan stuck di situ-situ aja. Jadi udah berpikir tuh, oh iya emang suatu suatu saat akan ada sebuah perubahan dalam diri kita gitu kan. Entah itu apapun gitu, seiring berjalannya waktu. Terus ketika sudah masuk ke fase kedua, masuk ke fase ketiga, nah ketika udah tadi merasa terjebak di suatu situasi, terus akhirnya sadar dan berpikir bahwa kondisi itu akan banyak yang berubah dalam kehidupan. Nah, akan masuk ke fase ketiga, yaitu setelah menyadari semuanya akan masuk pada periode membangun kembali kehidupan, menata kembali kehidupan yang akan datang seperti apa. Nah, baru yang terakhir itu eh, masuk pada fase pengukuhan. Nah, biasanya fase pengukuhan ini ya udah nanti ketika udah mau menjelang umur-umur 30-an tuh. Jadi ketika kita di awal apa namanya fase umur 20-an ini kita udah bisa mengukuhkan diri ibaratnya kayak gitu kan. Nanti menuju umur 30-an itu tuh kita udah yang tahu tuh hidup kita mau kayak gimana, udah mantep lah, udah tangguh lah ibaratnya kayak gitu. Jadi ya itu tadi ketika emang kita sekarang ngerasa masuk di fase QLC gitu kan, fase-fase krisis ini justru harus digunakan sebaik mungkin untuk refleksi diri dan mempersiapkan kehidupan yang akan datang itu seperti apa gitu. Eh, ada nggak sih Kak, apa ya, eh, kan kita ngerasa nih ternyata kita di fase KLC gitu kan. Terus Mm-mm. ternyata kita nggak menyadari itu dan malah berlarut-larut di dalamnya tuh, bisa nggak sih kayak gitu Kak? Apakah dia bakal Oh, mengalami kegagalan karena tidak mengikuti fase-fase yang sebelumnya kayak fase apa mengukuhkan komitmen, ternyata dia belum nyampe situ gitu. Padahal usianya sudah mm-mm. menjelang 30 itu kayak gimana? Nah, itu tadi sebenarnya balik lagi ke awal tentang yang tadi aku bahas, self awareness, kesadaran diri gitu. Jadi penting, makanya penting buat diri kita ini saat ini gitu kan. Harus benar-benar tahu sebenarnya tahu tentang diri kita itu seperti apa kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya di Islam sendiri ya, Ra, di Islam sendiri Iya. kan kita sih juga udah sering selalu diingatkan bahwa ya kehidupan ini udah ada yang ngatur gitu kan. Takdir tuh udah ada yang ngatur takdirnya dan kita tinggal mengikuti takdir, menjalani takdir itu sebaik mungkin yang bisa kita lakukan di dunia ini gitu kan. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya di konsep Islam sendiri QLC itu nggak ada. Jadi harusnya kita nggak terjebak di sana ketika kita benar-benar mengikuti apa namanya Tuntutan gitu. tuntutan Al-Quran gitu kan dan perintah Rasulullah gitu. Bahkan sebenarnya kalau di tahap perkembangan di Islam sendiri itu sebenarnya nggak ada yang namanya remaja gitu. Yang ada ya anak-anak langsung dewasa kan, langsung akil balik langsung Iya. dewasa kayak gitu. Jadi emang kalau misalnya di konsepan Islam sendiri ketika
dari kecil juga udah mantep gitu, udah tahu tentang dirinya sendiri gitu kan, itu kita nggak akan terjebak lama-lama di masa-masa krisis kayak gitu. Nah tadi kalau misalnya kata Ira, mungkin nggak sih gitu kalau misalnya kita bisa terjebak lama sampai Iya. umur 30 tahunan gitu, dan akhirnya apa yang akan terjadi gitu. Mungkin aja sih gitu. Ketika kita terlalu berlarut-larut dan kita tidak menyadari bahwa kita sedang dalam fase itu, itu kan ibaratnya jadi kita nggak aware sama diri nggak sih, Ra, gitu. Maksudnya kayak Iya. ya karena kita terlalu mengikuti perasaan kita, sedangkan logikanya bukan nggak dipakai sih, kayak harusnya kita harus bangun dong, ayo dong, jangan di apa ya, jangan berlarut-larut dalam perasaan ini gitu, ibaratnya gitu kan, harus bangun, Iya. apa namanya, harus berpikir realistis lah kayak gitu tentang kehidupan yang akan kita jalani seperti apa gitu. Nah itu tadi balik lagi tentang memahami diri lagi Sira kayak gitu. Jadi kalau misalnya salah satu tips biar kita nggak terjebak dalam kelarutan itu tadi, kelarutan. Itu ya tadi harus tahu kita nih sebenarnya mau kayak gimana sih ke depan, dan harus ingat bahwa tadi apa namanya? Ya kehidupan ini udah ada yang atur. Jadi ya udah tenang aja kayak gitu. Ada yang nanya nggak, fase pasrah ada Gimana? nggak Kak? Fase pasrah. Kalau fase pasrah Ya, nanti dia itu ya Kak. Jadi dia terjebak sampai usia 30 tahun nggak tahu apa-apa dong ya, berarti kembali yang bisa jadi tanya ya. tadi dong. Iya. Aduh, sorry. Ya, Terus gimana jadi gitu sebenarnya Kak? juga, jadi sebenarnya gini juga sih. Kenapa bisa ada QLC itu sendiri? Mm-mm. Karena sebenarnya bisa jadi kita tuh karena udah terlalu punya harapan yang tinggi gitu loh, kayak ekspektasi yang tinggi terhadap eh, apa yang kita inginkan, tapi kita apa ya, tidak menyeimbangkan dengan realita yang ada di kehidupan kayak gitu. Misalnya gini, waktu kita umur waktu misalnya kita umur 17 tahun lah ya, itu kan biasanya 17 tahun Iya. sweet 17 orang-orang kadang suka bilangnya gitu kan. Terus mikirnya gini, nanti pas di usia 17 tahun udah punya KTP gitu kan. Jadi merasanya udah kayak yang apa namanya, udah yang kayak wow gitu. Terus berharap nanti oh berarti nanti aku umur 23 apa 25 gitu udah punya, misalnya udah punya bisnis sendiri. Tapi realitanya kita punya mimpi. Cuman mimpi kita itu kadang dijangkaunya itu tidak sesuai dengan maksudnya gini, kita Harapan. untuk mencapai mimpi itu daya juang kita tuh kadang gak sesuai dengan mimpi yang lagi kita capai gitu. Misalnya mimpinya terlalu tinggi, harapannya terlalu tinggi, tapi daya juangnya tidak setinggi harapannya itu. Jadi kemungkinan di situ akan ada tadi akan ada kekecewaan yang terjadi gitu kan. Pas sudah masuk ke umur 25-an misalnya udah punya bisnis sendiri gitu, ternyata belum punya gitu kan. Tapi pas dievaluasi, oh iya sih sebenarnya selama ini aku cuma ngapain misal kayak gitu kan. Nah itu akhirnya tadi karena ada harapan dan realita yang gak seimbang tadi, itu akhirnya terjadilah masa-masa krisis itu tadi, masa-masa yang kayak kecewa dengan apa yang sudah dicapai hari ini. Nah sebenarnya biar kita nggak kecewa juga di umur-umur seperti ini, ya tadi selain kita merefleksikan diri terhadap apa yang udah kita jalani dalam kehidupan kita gitu kan, kita harusnya tuh mengapresiasi apa yang sudah kita capai untuk hari ini gitu, sekecil apapun itu. Karena kalau misalnya kita bisa mengapresiasi yang apa kita capai, itu bisa jadi hiburan buat diri kita, dan kita ngerasa ya hidup kita nggak sia-sia gitu. Berarti selama ini kita jalan hidup itu ya udah ada sesuatu yang bisa kita capai kayak gitu. Berarti semisal kayak kita ngerjain tugas gitu selesai hari ini gitu, alhamdulillah, biarpun udah Iya, dicicil lah sedikit-sedikit kayak gitu, iya mengapresiasi diri gitu ya gitu. Kak. Iya benar. Karena kan tadi apa namanya, apa salah satu gejala QLC itu sendiri kan membandingkan rumput tetangga ya. Rumput Iya. tetangga lebih indah nih daripada rumput gue gitu kan. Ya itu tadi karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Padahal kan sebenarnya setiap manusia itu kan punya caranya masing-masing, punya waktunya masing-masing juga. Jadi ya apa, jangan jangan jadi penilaian banget orang lain itu gitu.
Jangan malah jadi hakim untuk diri kita kayak gitu. Ada nih Kak, terus udah 30 tahun gitu-gitu aja terus. Pasrah gimana tuh? Udah 30 tahun gitu-gitu aja terus pasrah nih gimana tuh gitu Kak. Gimana nih Kak? Udah 30 Udah tahun tapi tiga masih puluh pasrah. tahun gitu-gitu aja. Terus pasrah. Gimana tuh? Gimana, Ra? Kalau kamu gimana, Ra? Kalau kalau dari aku ya gitu udah umur Iya. 30 tahun terus pasrah ya jangan pasrah kayak gitu. Maksudnya kan berarti kan sebenarnya udah ada kesadaran diri tuh kan. Udah ada Iya. kesadaran diri bahwa posisinya aku saat ini mungkin nggak tahu nih harus kok aku gini-gini aja gitu kan. Nah, berarti yang harus dilakukan itu eh stop membandingkan diri sendiri dengan yang lain dan stop menjudge diri sendiri dengan aku kok gini-gini aja sih gitu. Padahal mah enggak. Coba coba direfleksi lagi selama udah 30 tahun ke belakang itu apa aja sih yang udah dicapai kayak gitu kan. Nah, direfleksi lagi, apa aja yang udah dicapai. Nah, di situ akhirnya adalah apresiasi untuk diri sendiri. Nah, terus ya udah, terus selanjutnya apa? Bersyukur atas pencapaian yang udah dicapai gitu kan. Karena enggak kita tuh ya enggak gitu-gitu aja kok gitu. Buktinya Pasti misalnya ada. pasti ada yang berubah. Misalnya umur 30 tahun gak mungkin dong masih SMA, ya gak sih? Iya. Maksudnya kalau orang yang normal loh. Lah kan kalau misalnya dia bisa kalau misalnya bisa menyadari tuh 30 tahun masih gini-gini aja kan otomatis sebenarnya itu orang normal dong gitu kan. Maksudnya bisa menyadari dengan keadaannya. Nah, itu kan berarti tadi harus balik lagi bersyukur, jangan membandingkan dengan orang lain, dengan rumput tetangga gitu. Terus coba sharing ke teman tentang kehidupan, misalnya kehidupan gue kok gini, kehidupan gue selama ini kayak gini. Terus misalnya minta penilaian dari teman nih, kalau misalnya masih bingung untuk mengenal diri sendiri. Kan banyak cara tuh untuk mengenal diri sendiri. Nah, salah satunya itu tadi misalnya diskusi sama teman gitu kan, minta sudut pandang dari teman itu sebenarnya gue ini kayak gimana sih orangnya kayak gitu kan. Nah, ketika udah tahu tentang diri sendiri, terus sudah mensyukuri apa yang sudah terjadi selama ini, ya udah, terus kan tahu tuh akhirnya minat bakat aku ternyata di sini ya. Selama ini kayaknya yang paling paling aku sukai dijalanin tuh ternyata ini ya kayak gitu. Nah, itu dikembangin kayak gitu kan, mengembangkan potensi yang ada dalam diri atau mencari sesuatu yang apa namanya menantang gitu kan untuk dijadikan suatu kegiatan. Jadi kalau sebenarnya justru kalau aku sih mikirnya gini, di umur-umur segini, di umur-umur tadi KLC itu banyak-banyak belajar, digunakan untuk banyak-banyak belajar ketika udah sadar ya, udah sadar ternyata kayaknya ada yang kurang nih. Nah, itu justru harusnya dipakai banyak-banyak belajar. Apapun kalau bisa dipelajari yang baik-baik ya, yang jelas gitu, yang baik-baik yang jelas dipelajari agar apa? Ya tadi fokus kita gak terjebak di satu titik ini aja, tapi kita bisa mengembangkan diri gitu kan. Jadi ya biar biar nggak sia-sia hidup gitu kan, kayak gitu. Oke. Berarti ini udah tahu ya kita potensi dirinya kayak gimana. Nah, Mm-mm. udah 30 tahun tapi nggak sadar-sadar gimana tuh Kak? Ini butuh apa ini biar sadar Kak? Betul apa ya? Coba kalau Ira gimana, Ra? Kalau kalau aku tuh gini, Ra. Kemarin aku pokoknya di umur-umur segini, ini mungkin bisa sharing pengalaman aja kali ya. Hmm, Jadi ya mana tuh? aku eh, apa ya belum ya emang sih saat ini posisi usiaku juga termasuk yang dalam posisi ini 20 tahunan sekian gitu kan. 10 sekian. Tapi yang 20 sekian gitu. Tapi yang aku syukuri di sini adalah walaupun misalnya aku posisinya masih belum bekerja dan segala macam, masih kuliah gitu kan, melanjutkan kuliah, tapi aku dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin mereka tuh apa ya, aware gitu. Dan aku juga kadang suka minta penilaian diri sih, minta penilaian, gue gimana sih, gue kayak gimana orangnya segala macam. Dan akhirnya dari situ jadi tahu nih kepribadian
aku secara utuh tuh kayak gimana, dan akhirnya bisa bisa merubah cara pandang, pola hidup dan segala macam ke depannya kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya lingkungan tuh sangat sangat apa ya, membantu untuk kita terbangun Kita maksudnya untuk kita terus mengembangkan diri gitu kan, dan nggak terjebak dalam fase QLC ini sendiri. Nah, terus sempat tuh ngobrol-ngobrol sama teman kan. mm, Gimana sih caranya orang itu, seseorang atau orang, kita lagi ngebahas orang lain sebenarnya gitu kan. Gimana sih ya caranya orang itu biar dia tuh sadar kalau misalnya dia tuh punya lingkungan yang teman-temannya aware loh sama dia. Dia tuh misalnya dia tuh bisa loh jadi orang baik dengan dia mengubah perilakunya dia kayak gitu. Terus dia tuh bisa loh ini, dia tuh bisa itu gitu kan. Kita kita ini lagi membicarakan orang lain, aku sama temen aku. iya Terus kata temen aku gini, ada satu cara biar dia itu sadar. Salah satu caranya adalah ketika dia ketika dia berada di posisi terendahnya dia. Misalnya dia posisinya jatuh banget lah, misalnya entah di karirnya dia jatuh kah, atau misalnya di pekerjaannya dia hilang semuanya. Nah, itu ntar di situ dia akan sadar, oh ternyata uh, dia belum apa ya, dia akan sadar diri dan akan kembali lagi pada dirinya segala macam gitu. Tapi ya jangan sampai kita harus menunggu posisi kita jatuh itu dulu gitu kan, baru sadar terhadap diri kita sendiri. Aku nggak tahu sih ini bisa menjawab atau enggak sama pertanyaannya tadi, udah umur 30 tahun tapi nggak sadar-sadar. Cuman semoga ya itu tadi apa namanya? halo loading Kak, Oke, udah masuk ya. gimana? Ya udah masuk. Nah, itu maksudnya uh, justru harusnya bersyukurlah untuk teman-teman yang misalnya di bawah umur 20, sebelum 20 tahun misalnya ya, umur 19, 18, 17 dan udah memahami konsep quarter life crisis gitu kan. Jadi udah bisa kayak ada prepare duluan tuh kan dari muda gitu, dari sekarang kayak gitu. Bisa juga kalau misalnya nih kita kayak tadi kan nengok pengalaman dari jatuh sejatuh-jatuhnya kita. Bisa jadi kita juga menengok dari orang sekitar kita yang mungkin ternyata dia lagi di badan lagi di posisi terendahnya kayak gitu ya kayak nggak harus kita kok, tapi Bisa. orang mungkin bisa jadi kita lihat dari orang lain, kita juga punya Mm-mm. harus punya support system yang bagus juga gitu ya kayak untuk Benar-benar. biar nggak terjebak di KLC ini gitu. Iya, sebenarnya Tiara, ketika kita sudah bisa menghadapi QLC ini dengan baik gitu kan, umur-umur 20 tahunan ini, nanti kan karena ketika umur 30 tahun ke 40 tahun itu kan udah fase kita yang tough kan di usia kita gitu. Maksudnya udah yang tangguh, udah semuanya tuh udah kita capai lah ibaratnya kayak gitu. Kita udah pekerjaan udah tetap, keluarga juga insya Allah udah gitu kan, dan segala macamnya. Pokoknya posisi yang udah nyaman gitu. Nah, tadi tapi itu balik lagi ke proses kita saat ini. Ketika kita bisa menempa diri kita dengan baik di proses KLC ini, nanti kita akan mencapai suatu titik yang namanya itu ikigai. Nah, mungkin nanti ikigai ini bisa lah kamu kapan-kapan bahas di Taragak Diri gitu. Nah, itu Bisa nih, dia. bisa Jadi Kak. Kita masukkan nih. uh, iya, jadi kalau aku yang menyimpulkan berapa hari terakhir ini kan emang lagi seneng nih baca-baca teori tentang KLC gitu kan. Dan itu ternyata konsep tertingginya, ya konsep diri tertinggi dari proses pengembangan diri itu tadi ikigai itu sendiri gitu. Ikigai itu jadi kayak rangkuman dari apa-apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita suka apa dan segala macam, dan itu yang apa namanya, nyaman di diri kita lakukan di kehidupan. Nah, itu nanti maksudnya ikigai. Nah, itu nanti bisa tuh jadi bahasan selanjutnya, jangan dibahas di sinilah Bisa. gitu. Tunggu apa ya? Batch selanjutnya ya, di salam jadi selanjutnya kemungkinan kita bahas ikigai gitu, dengan persiapan yang lebih-lebih gitu ya Kak. Mungkin menyaut Iya, dari bisa bisa. KLC sekarang ini kan. Tuh Kak. Uh-uh. Jadi tadi kan aku apa ya? Aku dengar-dengar dari yang
Jadi kita untuk menghadapi KLC ini nih berarti kita harus sadari kalau kita tuh punya potensi diri sama kelemahan diri gitu ya kayak. Mm-mm. Mm-mm. Terus eh, Betul. apa sih yang apa ya namanya apa yang harus dikelola atau kita kendalikan supaya kita ini tidak berlarut-larut di KLC ini Kak. Jadi kan Mm. apa ya namanya? Apa sih yang harus kita fokuskan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak terjebak di sini gitu. Oke. Jadi gini, ketika kita sudah menyadari tahap selanjutnya itu kita harus menerima kan dengan keadaan kita. Jadi sudah kita menyadari, oke, aku lagi dalam proses krisis diri gitu, krisis diri maksudnya proses peralihan lah, jangan krisis lah, kayak kurang enak banget kalau ngomong krisis, lagi proses peralihan gitu kan, menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, kita terima kan, kita harus menerima itu gitu kan, jangan mengutuk diri, menerima dan dengan bersyukur apa aja yang udah kita dapetin selama ini kayak gitu. Nah, terus selanjutnya setelah kita memahami bahwa ini merupakan bagian dari tahap perkembangan manusia, kan tadi kan peralihan dari remaja ke dewasa ya gitu. Nah, terus langsung tentukan tujuan pencapaian yang ingin kita capai selanjutnya apa. Emang akhirnya lagi-lagi balik kepada tujuan hidup gitu. Tujuan hidup kita nih apa sih? Nah, akhirnya balik lagi kepada visi misi hidup. Jadi emang kita tuh perlu dan penting banget punya visi misi hidup kayak gitu. Biar apa? Biar hidup kita tuh ya jalannya sesuai dengan apa yang kita inginkan kayak gitu kan. Nah, setelah kita tahu tujuannya, tahu visi misi kita ke depan seperti apa yang ingin kita capai, langsung kita bikin kayak skala prioritas. Apa aja sih yang harus kita kerjakan, yang kita utamakan kayak gitu kan. Dan apa aja yang harus kita tinggalkan. Nah, ketika kita udah tahu potensi kita di mana, kelemahan kita di mana, kita tahu kelemahan kita, oke, berarti kita sekarang PR-nya adalah mengembangkan kelemahan itu menjadi potensi kayak gitu kan. Nah, terus akhirnya setelah kita tadi udah menyusun skala prioritas segala macam, dan jangan lupa lagi-lagi untuk menghargai pencapaian yang udah kita capai sekecil apapun itu. Karena ya kalau bukan kita yang ngasih penghargaan untuk diri kita, siapa lagi gitu kan. Iya. Nah, terus selanjutnya tadi apa yang harus kita kelola gitu kan. Hal paling penting yang harus kita kelola dalam kondisi seperti ini itu adalah kendalikan diri kita. Kita harus fokus terhadap apa-apa yang bisa kita kendalikan. Nah, jadi kan ada dua hal nih, internal dan eksternal gitu. Jadi kita harus bisa mengendalikan yang ada di internal diri kita. Yang ada di internal diri kita tuh kayak misalnya perasaan kita, emosi, terus opini kita, cara pandang kita gitu kan. Dan tujuan yang ingin kita capai gitu. Pokoknya segala sesuatu yang ada dalam diri kita deh kayak gitu. Yang paling bisa kita andalkan, yang paling bisa kita kendalikan. Malah jangan malah kita berfokus dengan penilaian orang lain, opini orang lain, atau keinginan orang lain gitu kan, kebahagiaan orang lain gitu. Kadang kan orang tuh umur segini tuh kadang ini apalagi yang punya relationship khusus gitu kan, misalnya pacaran atau gimana gitu ya, jadi terlalu fokus untuk membahagiakan orang lain, padahal kebahagiaan orang lain tuh bukan tugas kita gitu. Kita tuh punya tugas itu untuk membahagiakan diri kita kayak gitu. Nah, kayak itu gitu maksudnya. Gimana? Kadang bikin lupa. Saking seringnya ngebagiin orang lain sampai lupa sama bagian diri sendiri. Gitu nah ya, itu dia. Iya benar gitu. Jadi fokuslah kita terhadap apa-apa yang bisa kita kendalikan yang dari dalam diri kita kayak gitu kan. Jangan malah berfokus untuk mengendalikan apa yang ada di luar diri kita, karena ya yang di luar diri kita nggak bisa kita kendalikan gitu kan. Ketika kita sudah bisa mengendalikan yang ada dalam diri kita, insya Allah hidup itu akan lebih bahagia. Sebenarnya ini konsep stoicisme, tau nggak sih, yang filosofi teras. Nah, filosofi teras, filsuf stoa. Jadi kalau misalnya kata filsuf stoa nih gini kata-katanya, ada hal-hal di bawah kendali atau tergantung pada kita, dan ada hal-hal yang tidak di bawah kendali atau di luar diri kita. Jadi ya udah fokuslah sama yang bisa kita kendalikan kayak gitu.
Jangan fokus sama yang di luar kendali kita. Baca buku filosofi teras kayaknya bisa lebih berwarna deh hidup. Kok kayaknya asik gitu ya, ya. Boleh nih nanti disaranin Asik. ya. Gitu, Terus Ra. apalagi nih Kak? Oh iya, satu kita lagi nih. Ada yang ya, satu gimana? lagi, satu hal yang jangan sampai kita lupa selain tadi kita memberikan apa namanya? Apresiasi pada diri kita sendiri, kita juga harus selalu memberikan afirmasi positif pada diri kita. Jangan malah kita udah kita dari lagi di posisi yang transisi, kita malah kayak ih apa sih gue ini nggak bisa apa-apa, ih apa sih gue ini kayak gini, ih apa sih. Nah, itu kan akhirnya kayak menjatuhkan mental menjatuhkan mental maksudnya ya nggak ada sesuatu yang positif untuk diri kita kan. Jadi ketika kita terus-terusan ngasih hal yang negatif untuk diri kita, nanti akan tertanam dalam bawah sadar kita tuh, jadinya kita jadi nggak bisa produktif gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya di umur-umur segini yang sudah merasa masuk dalam tahap peralihan gitu, selalulah berpikir positif, terus udah gitu berkegiatan positif, melakukan hal-hal yang produktif kayak gitu kan. Jangan malah mageran aja, tidur-tiduran aja. Minimal baca buku lah minimal kayak gitu. Jadi mau baca buku. Oh iya Kak, ada pertanyaan nih dari Faris dari Lampung Tengah. Bosan hidup tapi belum siap mati. Kata ini selalu keluar ketika menyendiri, apalagi kondisi pandemi gini. Semakin memperkuat diri untuk mengakhiri hidup. Tanyanya apa? Ini kayaknya dia hanya ingin aduh, Mungkin ini cuman pengen termasuk bikin kata-kata. mungkin apa? Gimana, Mungkin Ra? gini Kak. Mungkin mungkin maksud dia kali ya dari mencerna ini. eh ini termasuk Chelsea nggak sih? Dia tuh kayak mungkin mungkin kebermaknaan hidup kayak dia tuh nggak tahu mau ngapain, tapi ya dia juga Mm-mm. belum siap kalau misalnya pergi dari dunia gitu kan. Ini gimana ini Kak kalau Mm-mm. misalnya kayak gitu, apalagi Mm-mm. dalam kondisi kadang tiba-tiba sendiri termenung terus tiba-tiba mikirin ngapain lagi ya ya kayak gitu gimana Kak? Kayaknya Ya, butuh tadi dikasih afirmasi positif untuk dirinya, mungkin kurang apa ya, kurang dikasih semangat hidup gitu. Mungkin bisa dikasih. kurang Halo. dikasih semangat hidup. Halo ya. Oke. Aduh. Jadi sebenarnya aku kenal ini siapa yang ngasih pertanyaan. Gimana kalau kita ngobrol di belakang aja? Nggak bercanda. Oke, jadi ketika kita ngerasa bosan hidup tapi belum siap mati, ya kita balik lagi kepada kata-kata yang terakhir sebenarnya kalau aku mikirnya belum siap mati. Tapi mah lu so-soan banget sih udah bosan hidup kayak gitu ibaratnya kan. Kalau misalnya belum siap mati ya udah kalau misalnya matinya pengen masuk surga, ya harusnya saat ini kebosanan itu harus diubah menjadi sesuatu yang lebih positif dan memberikan timbal balik agar kita bisa siap mati. Ngerti nggak maksudku, Ra? Oh ngerti. Intinya ya kita Jadi nyiapin ya itu tadi melakukan sesuatu yang gimana? Halo? jeda sih Kak. Boleh lanjut dulu. Oke. Tadi masuk nggak yang aku omong di awal? Boleh diulangin lagi nggak Kak? Oke, jadi gini, yang aku tekankan dari sini bosan hidup tapi belum siap mati nih kan. Yang aku tekankan akhirnya di kalimat akhir dan jadi kayak ngomong lagi ke diri sendiri gitu. Lu kok sosokan banget bosan hidup gitu. Lu sosokan banget bosan hidup padahal belum siap mati. Emang selama ini udah bawa bekal apa sih buat menghadapi kematian itu sendiri? Kalau misalnya emang belum siap mati ya udah balik ayo bangkit melakukan sesuatu yang bisa memberikan timbal balik buat diri kita agar kita bisa siap mati kayak gitu bahasanya. Jadi kan ya emang sih manusia kalau ditanya udah siap mati apa belum, pasti semuanya juga jawab pasti belum kan. Nah, itu gimana caranya akhirnya kita bisa mempersiapkan kematian itu sebaik mungkin. Berarti kan dengan apa? Ya berarti kita harus melakukan sesuatu yang lebih produktif, melakukan
apa namanya kegiatan yang produktif, sesuatu yang eh, positif gitu kan, atau hal-hal yang emang itu nggak bikin kita nanti menyambut kematian dengan atau menyambut akhir atau kematian yang tidak baik kayak gitu. Nggak sih yang aku omongin? Aku takut berbelit-belit. Nah, terus selain kita produktif, kita juga harus mensyukuri ya, kayak apa yang aja kegiatan yang udah kita lakuin. Apa ternyata mungkin hal kecil yang kita lakukan yang ternyata menurut kita biasa aja bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita juga jangan lupa itu dong. Ya, benar-benar itu. Akhirnya balik lagi sih kalau kayak gini tuh ke apa namanya? Kebersyukuran kita harus ditingkatkan lagi gitu kan. Iya, harus banyak-banyak bersyukur gitu ya. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak usaha juga gitu. Jangan ternyata apa yang nggak kita lakuin ini malah bikin kita down gitu kan, bikin kita ngerasa nggak berguna, nggak bermanfaat. Pasti ada kok hal-hal kecil yang bisa membuat kita menjadi lebih bermanfaat buat orang banyak. Betul. Terus sekali. Apalagi ya? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin tanya. Oh, ada. Ada lagi nggak pertanyaan? Aku agak ada gregeser nih kalau saya yang nanya. Mungkin teman-teman ada yang ingin nanya lagi atau merasa kurang gitu. Hari ini kita membahas tentang KLC. Untuk yang baru datang, quarter life crisis. Yang ingin mempertanyakan hidupnya, yang lagi galau-galaunya, yang ngerasa nggak bermanfaat. Harusnya ya jangan sampai kita ngerasa nggak bermanfaat sih, karena jadi gini aku jadi ingat sesuatu. Aku waktu itu entah aku baca di sebuah artikel atau lihat di YouTube gitu kan. Nah, itu tuh gini, kita itu sebenarnya hidup di muka bumi, diciptakannya kita ke muka bumi itu pasti ada suatu misi dari Tuhan yang dititipkan ke kita, entah itu apa gitu kan. Maksudnya misi kebaikan. Selain kalau misalnya di Islam kan kita emang udah diajarin kalau manusia tuh hidup ya untuk beribadah dan menjadi pemimpin gitu kan, khalifah di muka bumi. Tapi ada makna lain juga gitu dari dua hal itu gitu. Pasti kita tuh diciptakan ke muka bumi itu pasti ada sesuatu yang dititipkan ke kita, maka harusnya yang kita utarakan dalam doa kita setiap hari, coba deh sering-sering doa gitu kan, maksudnya tanya ke Tuhan gitu. Ya Allah gitu kan, sebenarnya misi apa sih, sebuah kebaikan apa yang ingin engkau titipkan ke hamba di muka bumi ini, yang itu menjadi suatu amalan yang gue banget ibaratnya kayak gitu, amalan yang gue banget gitu, yang harus gue lakukan di muka bumi ini gitu kan. Pasti ada suatu amalan itu, karena diciptakannya manusia itu kan ada sebuah kebermanfaatan yang ingin disampaikan gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi kunci agar kita nggak galau hidup itu gitu. Ada pertanyaan nih Kak. Mulai biar bisa bersyukur gimana Kak? Terus satu lagi, ada dua ternyata dia. Biar positif cara pikirnya gimana Kak? Satu-satu dulu deh Kak. Gimana supaya kita biar bisa bersyukur? Biar kita bisa memaknai hidup itu dengan baik. Oke. Cara kita bersyukur itu yang paling gampang itu lihat kondisi kita hari ini dan lihat kondisi yang ada di bawah kita. Nah, di situ pasti kita akan banyak-banyak bersyukur. Jangan lihat ke atas terus, kita harus lihat ke bawah juga sih. Tapi jangan sering-sering lihat ke bawah, gimana ya? Harus balance sih keduanya gitu. Tapi ya itu tadi, ketika emang kita ngerasa kayak masih belum bisa bersyukur, ya lihat dong orang yang masih belum bisa semerdeka kita hidupnya, yang masih belum bisa sebahagia kita gitu kan, yang mau makan aja masih harus nyari dulu uang kemana gitu. Bahkan tadi aku baru lihat tuh postingan di IG, temen aku ada yang ngomong gini, dia ngelihat orang ODGJ gitu kan, orang dengan gangguan jiwa tanpa busana, tapi dia masih bisa megang segelas kopi. Nah, di situ jadi kayak ada renungan, orang yang
orang dengan gangguan jiwa aja dia masih bisa dapat rezeki gitu, walaupun tanpa dengan uang gitu. Nah, kita yang waras gitu kan, kita yang waras masa masih pusing apa? Bukan masih pusing sih. Ya, misalnya nggak bersyukur sih dengan kita yang waras itu ngerasa kayak kurang terus padahal ODGJ aja dia bisa loh dapat rezeki gitu kan tanpa dia mencari uang. Maksudnya yang pengen aku tekankan di sini ya kita harus bersyukur dengan kondisi yang kita hadapi saat ini yaitu tadi dengan cara ngelihat di bawah kita tuh ada yang masih lebih parah loh daripada kita kayak gitu. Itu kalau cara bersyukur. Tapi kalau misalnya tadi cara berpikir positif ya, yang kedua ya. Iya, cara berpikir positif. Ya, biar positif caranya gimana gitu. Berpikir positif itu kalau kamu gimana, Ra? Sebenarnya tiap orang punya caranya masing-masing kalau menurut aku ya. Tiap orang punya caranya masing-masing dan lingkungan itu sangat mempengaruhi sih untuk apa namanya bisa membentuk pola pikir yang positif kayak gitu. Jadi cari caramu untuk yang paling enak berpikir bisa membentuk dirimu tuh untuk positif itu seperti apa gitu. Lingkungan berarti sangat mempengaruhi juga. Bisa lingkungan mempengaruhi, bisa lihat cara pandang teman-teman yang emang berpikir positif gitu ya Kak ya. Jadi nggak cuma melulu tentang negatif. Semua ini nggak penuh dengan hal-hal negatif kok. Pasti ada hal-hal positif yang bisa kita pikirkan. Di sejelek-jeleknya orang berpikir, sejelek-jeleknya orang berperilaku pasti ada sebenarnya hal positif yang dia lakukan. Mungkin tujuan dia, cara dia kurang bagus misalnya. Ternyata tujuan dia dengan cara itu tuh baik misalnya seperti itu. Bisa Itu kan kembali lagi ke pola pikir juga ya. Iya, terus, benar. Jadi makanya tadi balik ke diri masing-masing sih cara paling enak untuk bisa membuat itu seperti apa. Ada lagi nih Kak, apa ini? Dari Mas Fajrul. Bermanfaat untuk sekitar, tapi dampaknya negatif ke diri. Gimana Kak? Wah, itu kayak balik lagi ke ini gak sih? Ke yang tadi kita bahas kelola di awal. Mengelola sesuatu yang apa bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Jadi kalau aku nangkepnya gini, ketika kita bisa bermanfaat untuk sekitar tapi dampaknya negatif, berarti kan itu belum negatif ke diri kita, berarti kan kita masih ada hal-hal yang menjadi di luar kendali kita gitu. Misalnya negatif ke diri kita ini misalnya jadi kita kurang positif, bukan kurang positif, misalnya jadi capek gitu kan, akhirnya kurang bahagia dan segala macam gitu kan. Nah itu kan berarti ada sesuatu nih misalnya tuntutan untuk membahagiakan orang lain. Kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, tapi akhirnya itu berlebihan, kita lakukan berlebihan karena kita merasa kayak gue harus bisa memenuhi semuanya gini. Nah itu kan akhirnya balik lagi kita masih belum, akhirnya kita kayak lupa sama diri kita, nggak aware gitu. Nah berarti ambil jeda ketika kita ngerasa udah ada sesuatu negatif yang masuk dalam diri kita dari kebermanfaatan itu tadi, coba ambil jeda dulu sebentar gitu kan. Dari rutinitas itu tadi atau sesuatu yang sedang dilakukan, kebermanfaatan yang sedang dilakukan, ambil jeda untuk diri sendiri, ambil waktu untuk diri sendiri, untuk refleksi, untuk istirahat, karena tadi kita tuh terlalu sibuk untuk orang lain sampai kita tuh lupa sama diri kita sendiri kayak gitu. Jadi tetap kita harus butuh waktu untuk membahagiakan lah, ibaratnya membahagiakan diri kita agar tadi dampak negatif itu nggak ada untuk diri kita kayak gitu. Karena ya yang namanya sebuah kebermanfaat sebenarnya manfaatnya ya luar dalam dong harusnya kayak gitu. Tapi ketika emang kita ngerasa ada sesuatu yang negatif dari apa yang kita lakukan, berarti mungkin kita butuh waktu, butuh melipir dikit lah gitu dengan sesuatu itu, bikin border gitu. Tuh boundaries tuh juga kayaknya perlu dibahas tuh kapan-kapan, Ra. Dicatat Kak. Tadi ada ikigai, terus boundaries. Ini bisa loh ditungguin, dipantengin di salam beli berikutnya.
banyak loh sebetulnya bahasan yang bisa dikaitkan dengan KLC ini tentang KLC, persimpulan iya. LGBT. Iya bener. Wah, luar biasa. Guys, terus borderis. Ya Gimana, gitu, Ra. Mas Tajrul tadi? Sudah. Semoga menjawab ya Mas Fajrul. Semoga menjawab. Wah, mungkin ada lagi Kak? Kok lagi? Mungkin bisa Ya gimana. sedikit menarik kesimpulan dari apa namanya bahasan kita kali ini tentang KLC. Ternyata sebenarnya tuh nggak apa-apa kalau kita sedang di fase merasa bingung, merasa gelisah, kok melihat orang lain ternyata kok dia bisa kayak gini, bisa kayak gitu, aku kok enggak, merasa minder gitu dengan kemampuan kita dibanding kemampuan orang lain. Padahal sebenarnya itu bukan salah kita. Kita juga harus lihat diri kita. Ternyata sebenarnya kita tuh ada kemampuan yang lain. Kita juga mampu melakukan banyak hal yang belum tentu orang yang menurut kita bagus, orang itu bisa melakukan seperti yang kita lakukan kayak gitu kan Kak. Terus Ya kita betul juga sekali. kita juga berarti harus memahami potensi diri nih, memahami potensi diri, memahami kelemahan kita, supaya kita nggak terjebak di posisi seperti ini dan kita bisa melakukan kebermanfaatannya banyak kayak gitu nggak Kak? Iya Mungkin dari benar kayak Kak, gitu. mungkin kalau dari Oke, Kak Dewi sendiri bisa menyimpulkan atau menambahkan yang kurang-kurang gitu. Oke, Dari jadi bahasan kita yang banyak kalau tadi. jadi kalau dari aku ya, Ra, sebenarnya gini, apa-apa yang terjadi pada diri kita hari ini itu adalah sebuah akumulasi dari berbagai kejadian dan rencana yang udah ada pada kehidupan sebelumnya. Nah, jadi ya kalau misalnya mau kita telusuri tentang diri kita hari ini itu sebenarnya banyak peran yang ada terjadi, apa ya, peran-peran kehidupan kita sebelumnya, entah dari orang tua dan segala macam teman-teman kayak gitu. Nah, maka yang harus kita apa namanya, yang harus kita tekankan di sini, nikmati prosesnya dan selamat bertumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi syukuri apa yang udah terjadi hari ini, apa namanya, jangan mengutuk diri gitu kan. Dan nikmati aja dulu prosesnya. Nanti suatu saat pasti kita akan mendapatkan hal-hal yang apa ya, yang di luar diri kita deh, yang ternyata aku bisa kayak gini kayak gitu. Jadi ya itu tadi, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan keadaan, karena ya itu tadi, apa yang terjadi kita di hari ini itu adalah udah ada prosesnya sebelumnya loh, jauh-jauh hari, selama kemarin itu. Itu aja Jadi sih apa yang kalau dari aku. jadi apa yang terjadi hari ini bisa jadi karena proses kita di masa lalu gitu ya kayak mau kita jadi apa sekarang kita ada prosesnya. Jadi jangan lupa terus berproses untuk lebih baik supaya ketika di masa depan nanti kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya Kak. Bisa lebih baik lagi. Iya, berarti masa depan yang akan kita hadapi itu bisa kita rancang dari sekarang kayak gitu. Iya. Mungkin itu dulu untuk malam hari ini karena udah jam 21.08 gitu. Nggak kerasa sih asik. Mungkin sama tadi kayak ada bahasan-bahasan lain yang ternyata itu tuh bisa loh dikaitin. Nah, tunggu di salam diri berikutnya untuk bahasan-bahasan selanjutnya juga yang tadi kita sebutin ya. Makasih Kak Dery untuk malam hari ini, dan teman-teman yang ingin bertanya bisa loh join di IG Taraga Diri di kolom komentar, nanti di situ juga bisa komen atau bisa DM Taraga Diri ataupun nanti DM Kak Dery ya, bisa juga ya Kak ya. IG ku nanti dari is ya, bukan IG yang ini. Oke. Ya, Oke, terima kasih banyak Ira atas undangannya. Mungkin kapan-kapan bisa kita lanjutin lagi nih diskusi serunya. Makasih ya Taraga Diri udah ngundang-undang Dery. Makasih juga Kak Dery udah mau jadi cerita. Oke, makasih banyak Kak Dery. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih buat malam hari ini yang udah bergabung dengan kita di live IG Taraga Diri. Sebelumnya kita mohon maaf nih, ternyata banyak sekali trouble, dan kalau misalnya nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa ke komen IG Taraga Diri ya, atau DM IG Taraga Diri.
Terima kasih untuk malam hari ini. Sampai jumpa di Salam Diri berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.